Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6B akan membahas terkait tutorial penggunaan software Protem Estimation pada mata kuliah Perencanaan dan Pengukuran Sistem Kerja, yang beranggotakan yang pertama, Widya Kurnia Putri dengan NIM 221093-2003. Yang kedua, Mailani Cafitri dengan NIM 221093-2007. Dan Hanifah Aulia Rahma dengan NIM 221093-2011. Dan yang terakhir yaitu Afifah Hayati dengan NIM 221093-2038. Untuk table of contents dari tutorial ini ada 4. Yang pertama yaitu pengenalan software Protem Estimation, yang kedua pengenalan fitur software Protem Estimation, yang ketiga simulasi pengukuran waktu kerja dengan video yang dimiliki, dan yang terakhir yaitu penjelasan hasil ringkasan pengukuran yang ditampilkan pada software Protem Estimation. Yang pertama, pengenalan software Protem Estimation. Software Protem Estimation adalah sebuah program atau aplikasi yang digunakan untuk menghitung perkiraan waktu atau durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek. Software ini sering digunakan dalam manajemen proyek untuk membantu proses perencanaan, pemantauan, dan pengendalian proyek. Protem menggabungkan sistem waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan video digital, seperti konsep spreadsheet. Protem mendukung metode yang diamati dan standar yang telah ditentukan, serta studi yang tersinkronisasi yang dilakukan dengan dua teknik di atas. Fungsi utama dari software Protem Estimation meliputi yang pertama, estimasi waktu. Software Protem Estimation dapat menghitung perkiraan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau proyek berdasarkan parameter yang diinputkan, seperti sumber daya yang tersedia, tingkat kompleksitas, dan sebagainya. Fungsi yang kedua yaitu perencanaan proyek. Software Protem Estimation dapat membantu dalam merencanakan proyek dengan menetapkan jadwal, alokasi sumber daya, dan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Fungsi yang ketiga, pemantauan progres. Software Protem Estimation dapat memungkinkan pemantauan progres proyek secara real-time dan memberikan informasi mengenai apakah proyek berjalan sesuai dengan jadwalnya atau tidak. Untuk fungsi yang keempat, yaitu pengendalian proyek. Software Protem Estimation dapat memungkinkan seorang manajer proyek untuk mengambil tindakan korektif jika proyeknya mengalami keterlambatan atau masalah lainnya. Selanjutnya, pengenalan fitur software Protem Estimation. Yang pertama yaitu manajemen proyek. Software Protem Estimation memiliki fitur manajemen proyek yang memungkinkan seorang penggunanya untuk membuat dan mengelola proyek-proyeknya. Penggunanya dapat menambahkan deskripsi proyek, menetapkan tenggat waktu, dan mengatur tugas-tugas yang harus dilakukan. Yang kedua yaitu estimasi waktu. Fitur utama dari software ini adalah kemampuan untuk mengestimasikan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas di dalam suatu proyek. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai metode estimasi seperti MTM, BIMOS, dan lainnya. Yang ketiga yaitu perhitungan risiko. Beberapa software Protem Estimation dapat menghitung risiko dalam suatu proyek dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketidakpastian dalam estimasi waktu, sumber daya yang tersedia, dan risiko-risiko lainnya yang dapat mempengaruhi suatu proyek. Yang keempat, penjadwalan. Software ini sering juga digunakan untuk melakukan penjadwalan karena memiliki fitur penjadwalan yang memungkinkan seorang penggunanya untuk mengatur urutan-urutan tugas dalam suatu proyek dan menentukan sumber daya yang akan digunakan untuk setiap tugas. Yang kelima yaitu pemantauan progres. Pengguna juga dapat menggunakan software Protem Estimation untuk memantau tugas dan progres dari suatu proyek. Hal ini melibatkan pelacakan waktu yang sudah dihabiskan, tugas yang sudah selesai, dan tugas yang masih harus dikerjakan. Selanjutnya yaitu analisis hasil. Beberapa perangkat lunak Protem Estimation dapat melakukan analisis hasil proyek, seperti menilai apakah proyek sejauh ini berjalan sesuai jadwal, apakah ada tugas-tugas yang mengalami keterlambatan, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu terkait laporan.
Software ini biasanya memiliki fitur pembuatan laporan yang memungkinkan pengguna untuk membuat laporan proyek yang berisi estimasi waktu, jadwal, dan informasi lainnya. Yang delapan, yaitu integrasi. Banyak software Protem Estimation dapat diintegrasikan dengan perangkat lunak manajemen proyek lainnya, seperti Microsoft Project untuk mempermudah proses manajemen proyek secara keseluruhan. Yang kesembilan yaitu kolaborasi. Beberapa software dapat mendukung kolaborasi tim yang memungkinkan anggota tim bekerja sama dalam proyek, memasukkan estimasi waktu, dan memantau progres bersama. Dan yang terakhir yaitu kemampuan customization, di mana beberapa software mungkin juga memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan proses estimasi waktu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik proyek tertentu. Protem estimation software dapat digunakan dalam berbagai industri dan disiplin ilmu yang melibatkan perencanaan dan pelaksanaan proyek, seperti manajemen proyek konstruksi, pengembangan perangkat lunak, riset dan pengembangan, dan banyak lagi. Keunggulan penggunaan software semacam ini termasuk kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meminimalkan risiko, dan memastikan proyek selesai tepat waktu. Selanjutnya terkait dari simulasi pengukuran waktu kerja dengan video yang dimiliki dan penjelasan hasil ringkasan pengukuran yang ditampilkan pada software Protem Estimation akan kami jelaskan melalui aplikasi Protem Estimation. Pertama, klik dokumen file perhitungan waktu menggunakan metode MTM yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian akan terlihat nama file dan juga time unit atau jenis satuan waktu yang digunakan. Pada kali ini kami menggunakan satuan waktu dalam second. Berikutnya, klik task. Maka akan terlihat description elemen-elemen yang digunakan dalam perhitungan. Kali ini kami menggunakan total 13 elemen. Kolom main match itu menentukan apakah elemen tersebut dilakukan dengan cara apa. Pada kali ini kami menggunakan dengan cara manual, tidak menggunakan mesin. Maka pada kolom tersebut akan tertulis manual. Kemudian klik observe time. Tambahkan video yang akan dihitung waktu kerja per elemennya. Kolom operator diisi dengan nama dari pekerjanya. Kemudian pada allowance kami mengacu pada tabel allowance oleh International Labour Organization yang pada video pekerjanya adalah laki-laki, maka allowance personalnya 5, basic fatigue-nya 4, dan variable fatigue-nya 2. Pada kolom spesial itu diisi 0 karena pekerjaan tidak ada yang membutuhkan perlakuan khusus. Play video yang telah dimasukkan tadi, kemudian stop video setelah satu elemen. Kemudian klik elemen yang ada pada kolom task. Lalu pada observation akan terlihat elemen rating, start, and ignore time, dan lain sebagainya. Lakukan juga hal tersebut pada ke-12 elemen lainnya. Pada tabel tes akan terlihat kategori gerakannya, yaitu value added, non-value added, ataupun semi-value added. Nah, pada description juga akan terlihat elemen-elemennya.
Selain itu, pada tabel tes akan terlihat normal time, standard time, classification time. Selanjutnya, normal time yang telah didapatkan diisi kembali dalam kolom VA, NVA, dan SVA yang tertera pada tabel tes. Kemudian, klik calculated time. Maka pada kolom code lookup kita harus memilih pada elemen ini tablet yang mana yang kita gunakan. Pada elemen pertama ini termasuk grasp. Jadi pada left code-nya akan tertulis G1A. G1A ini maksudnya G itu adalah tabletnya yaitu grasp. 1 adalah jarak memegangnya yaitu 1 inch, dan A adalah kondisinya di mana pekerja sudah tahu benda yang akan dipegangnya. Kemudian diisi kembali kolom VA, NVA, dan SVA-nya. Setelah itu save. Lakukan hal yang sama pada elemen kedua sampai elemen ke-13. Allowance berjumlah 11%. Allowance yang 11% ini didapatkan dari jumlah allowance yang ada pada observe time sebelumnya. Setelah semua proses perhitungan dilakukan, maka klik reports dan klik time study report. Kemudian klik OK. Maka akan terlihat hasil dari perhitungan berupa grafik dan juga tabel hasil perhitungan. Dari perhitungan yang dilakukan, maka didapatkan waktu standarnya 28,96, value editnya 1,47, dan non-value editnya 0,13. Sekian tutorial penggunaan aplikasi ProTime Estimation dalam menghitung waktu kerja. Kami dari kelompok 6B, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.